Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Di sini nomor 3 ya. Seorang perempuan berusia 21 tahun, anak pertama, hamil 39 minggu ya, datang ke PMB dengan keluhan mules sejak 4 jam yang lalu. Oke, dari hasil anamnesis, mules yang dirasakan teratur ya, teratur melingkar sampai ke pinggang setiap 10 sampai 15 menit sekali. Oke, untuk hasil pemeriksaan, untuk TTV-nya semua dalam batas normal. Ini sampai sini dalam batas normal ya. Untuk TFU-nya juga normal, itu posisinya punggung kiri, letak kepala, kepala sudah masuk PAP, untuk kontraksi 2 kali 10 menit selama 25 detik ya. Untuk DJJ-nya ini juga normal 149. Nah, hasil dari pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan sudah 4 cm, porsionya masih tebal lunak, ketuban utuh, kepala masih di hot 2 ya, ubun-ubun kiri depan. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat pertanyaan dari soal. Apakah rencana tindakan? Nah, jadi di sini yang ditanya adalah rencana tindakan dari kasus di atas. Oke, kita lihat per opsi jawaban. Kita lihat opsi yang A, lakukan pencegahan infeksi. Jadi kunci untuk mencari jawaban, kita harus menemukan kata kunci dari kasus atau ilustrasi kasus kita. Lakukan pencegahan infeksi. Nah, infeksi pada ibu bersalin itu bisa terjadi ketika dia sudah ketubannya sudah negatif. Kita lihat dari ilustrasi kasus. Nah, di sini ketubannya masih positif. Artinya tidak ada risiko terjadinya infeksi. Maka untuk poin A kita anggap kurang tepat. Oke. Nah, untuk poin B, observasi selama 1 jam ke depan. Oke, karena ibunya masih pembukaan 4, jadi masih perlu kita lakukan observasi ya. Dia juga G1, anak pertama, jadi biasanya itu kala satunya lebih lama, artinya perlu kita lakukan observasi 1 jam ke depan, mulai observasi pembukaannya, hisnya, atau yang lainnya. Oke, kita tinggalkan dulu jawaban yang poin B. Kemudian yang poin C, hasil pemeriksaan dicatat di dalam patograf. Nah, dicatat di dalam patograf. Setiap tindakan persalinan kala 1 sampai kala 4 itu semua hasil harus dicatat ke dalam patograf karena itu merupakan sebuah pendokumentasian. Jadi ini dokumentasi, dokumentasi bukan tindakan ya. Jadi untuk poin C itu sebuah dokumentasi, bukan sebuah tindakan. Maka kita anggap poin C itu kurang tepat ya, karena di sini yang ditanya adalah tindakan. Kemudian poin D, berikan ibu keleluasaan melakukan mobilisasi dini. Mobilisasi. Nah, jadi di sini kalau ibu melakukan mobilisasi, artinya tindakannya itu bukan dilakukan oleh bidan. Nah, sedangkan di sini yang direncanakan, yang ditanyakan adalah rencana tindakan kita sebagai seorang bidan. Nah, sedangkan mobilisasi itu bukan tindakan kita gitu ya. Nah, berarti yang poin D itu kita anggap kurang tepat juga. Kemudian membantu pengaturan posisi ibu untuk bersalin. Nah, ini udah jelas tidak mungkin ya karena dia masih pembukaannya masih 4. Artinya ibu belum akan bersalin. Maka ini juga akan kurang tepat ya. Jadi berdasarkan opsi jawaban yang ada, itu jawaban yang kita anggap tepat adalah poin B. Nah, kenapa? Karena di sini pembukaannya masih 4, hisnya juga masih 2 kali 10 menit selama 25 detik. Terus selaput ketubannya juga masih utuh, kepala masih di hot 2, maka perlu kita lakukan observasi lagi selama 1 jam ke depan untuk pencatatan hasil dalam patograf. Nah, jadi jawabannya adalah B.